Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Agus Triyono. Yang kedua Ahmad Soleh. Yang ketiga Adelia Dwi. Kami di sini akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam yang bertema Islam periode Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 4 subbab. Yang pertama yaitu masa sebelum kenabian, yang kedua sistem dakwah Nabi, yang ketiga model kepemimpinan Rasul, dan yang terakhir adalah peradaban di masa Rasulullah. Baik, langsung saja kita memasuki subtema yang pertama yaitu masa sebelum kenabian. Baik, memasuki subtema yang pertama yaitu masa sebelum kenabian. Pertama yang kita bahas adalah kelahiran Nabi. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tahun dimana ketika pasukan Gajah Abrahah menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pasukan Abrahah mengalami kehancuran. Peristiwa itu terjadi tahun 570 atau 571 Masehi. Nabi Muhammad dipercayakan ke Halimah dari suku Bani Sa'ad untuk diasuh dan dibesarkan. Asuhan Halimah hingga sampai Nabi berusia 6 tahun. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah, ibu Nabi meninggal, Abdul Muthalib, kakek Nabi, mengambil tanggung jawab merawat Nabi. Namun 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dalam usia 80 tahun. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Ia sangat disegani dan dihormati di kalangan orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Di masa muda, Nabi Muhammad hidup sebagai penggembala kambing. Melalui kegiatan penggembala ini, Nabi Muhammad menentukan tempat untuk berpikir dan merenung. Kegiatan ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi, sehingga terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Oleh karena itu, sejak muda Nabi Muhammad sudah dijuluki Al-Amin, atau orang-orang yang terpercaya. Bukan hanya dijuluki sebagai Al-Amin, Nabi Muhammad juga seorang yang bijaksana. Peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad terjadi pada usianya 35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Para penduduk Mekah membantu pekerjaan itu dengan sukarela. Tetapi pada saat terakhir, ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, timbul berbagai perselisihan. Setiap suku merasa berhak melakukan tugas terakhir dan terhormat itu. Perselisihan semakin memuncak, namun akhirnya para pemimpin Quraisy sepakat bahwa orang pertama masuk Ka'bah melalui pintu Sofa akan dijadikan hakim untuk memutuskan perkara itu. Dan ternyata orang yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad. Ia pun akhirnya dipercaya menjadi hakim. Lantas ia membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah. Lalu meminta kepada seluruh kepala suku memegang tepi kain dan membentangkan bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Muhammad kemudian meletakkan batu itu di tempat semula. Dan demikian perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian itu. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, yaitu Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah kemudian melamar Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam.
dan banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebar agama Islam. Perkawinan Nabi dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak, 2 putra dan 4 orang putri, ialah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 2 putranya meninggal waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal ketika Nabi berusia 50 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita yang kemudian hari menjadi istri Nabi. Dalam perjalanan perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Akhirnya Khadijah jatuh hati pada Nabi Muhammad, seorang yang amin dan bijaksana tadi. Akhirnya mereka menikah. Pada saat itu Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang memeluk agama Islam. Kepercayaan bangsa Arab. Sebelum kedatangan Islam di Arab, terdapat berbagai agama. Di antaranya ada yang beragama Yahudi, Kristen, di mana mayoritas penganut agama Yahudi tersebut pandai bercocok tanam dan membuat alat-alat dari besi, seperti perhiasan dan persenjataan. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Paganisme Yahudi dan Kristen merupakan ragam agama orang Arab pra-Islam. Pagan adalah agama mayoritas mereka. Ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk ada di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-berhala itu, yaitu Sanan, Waton, Nusub, dan Hubal. Sedangkan agama Yahudi dianut oleh para imigran yang bermukim di Yastrib dan di Yaman. Tidak banyak data sejarah tentang pemeluk dan kejadian penting agama ini di Jazirah Arab, kecuali di Yaman. Dzu-Nuwas merupakan penguasa Yaman yang condong ke Yahudi. Mereka tidak menyukai penyembahan berhala yang telah menimpa bangsanya. Mereka meminta penduduk Najran agar masuk agama Yahudi, sehingga kalau mereka menolak, maka akan dibunuh. Namun yang terjadi justru menolak. Maka digalilah sebuah parit dan dipasang api di dalamnya. Mereka dimasukkan ke dalam parit itu, serta dibunuh dengan pedang atau dilukai sampai cacat bagi yang selamat dari api tersebut. Korban pembunuhan itu mencapai 20.000 orang. Tragedi berdarah dengan motif fanatisme agama ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam kisah orang-orang yang membuat parit atau Ashab al-Ukhdud. Sedangkan agama Kristen di Jazirah Arab dan sekitarnya sebelum kedatangan Islam tidak ternodai oleh tragedi yang mengerikan semacam itu. Yang tampak hanyalah pertikaian di antara sekte-sekte Kristen. Para misionaris Kristen menyebarkan doktrinnya dengan bahasa Yunani yang waktu itu mazhab-mazhab filsafat dan aliran-aliran Gnostik dan Hermes menyerbu daerah itu. Inilah yang menimbulkan pertentangan antara misionaris dan pemikir Yunani yang bertumpu pada akal dan doktrin Kristen yang bertumpu pada iman. Inilah yang melahirkan sekte-sekte Kristen yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru, serta Jazirah Arab dan sekitarnya. Sekte Arius menyebar di bagian selatan Jazirah Arab, yaitu dari Suriah dan Palestina ke Irak dan Persia. Salah satu corak beragama yang ada sebelum Islam datang selain 3 di atas adalah Hanafiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh nafsu penyembah berhala-berhala. Juga tidak menganut agama Yahudi ataupun Kristen, tetapi mengakui keesaan Allah, serta berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanafiyah. Sebagai aktualisasi dari milah Ibrahim, gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya 3 wilayah Hijaz, yaitu Yastrib dan Mekkah. Kondisi sosial dan budaya bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu
penduduk atau Hadori, dan penduduk Gurun atau Badui. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal cara mengelola lahan pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Sementara masyarakat Badui hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, guna untuk mencari air dari padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Di antara kebiasaan mereka adalah mengendarai unta, mengembala domba, dan keledai, berburu serta menyerang musuh. Kebiasaan ini menurut adat mereka adalah pekerjaan yang lebih pantas dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu mereka belum mengenal pertanian dan perdagangan. Karena mereka hidup nomaden untuk mencari kehidupan, baik untuk diri sendiri dan keluarga mereka atau untuk binatang ternak mereka. Dalam perjalanan pengembaraan itu terkadang mereka menyerang musuh atau menghadapi serangan musuh. Disinilah terjadi kebiasaan berperang di antara suku-suku yang ada di wilayah Arabia. Ketika mereka diserang musuh, maka suku yang bersekutu dengan mereka biasanya ikut membantu dan rela mengorbankan apa saja untuk membantu kawan sekutunya itu. Disinilah dapat kita lihat ada unsur kesetiakawanan yang ada di antara mereka. Selain itu, manakala seorang anggota suku diserang oleh suku lain, maka seorang anggota wajib membela anggotanya, meskipun anggotanya itu salah. Mereka tidak melihat kesalahan ada di pihak mana. Hal penting yang mereka lakukan adalah membela sesama anggota suku. Itulah yang dapat kita lihat dari sikap fanatisme dan patriotisme yang ada di dalam kehidupan masyarakat Badui. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis Arab sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakatnya. Arab sebagai wilayah tandus dan gersang telah menyelamatkan masyarakatnya dari serangan musuh-musuh luar. Pada sisi lainnya, kegersangan ini mendorong mereka menjadi pengembara-pengembara dan pedagang daerah lain. Keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di padang pasir juga menimbulkan semangat kebebasan dan individualisme dalam pribadi mereka. Kecintaan mereka terhadap kebebasan ini menyebabkan mereka tidak pernah dijajah bangsa lain. Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab saat itu. Hal ini juga disebabkan karena dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama dan tokoh besar yang membimbing mereka. Sesungguhnya sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat yang pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, serta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dalam bersair, dan sebagainya. Namun sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan pada takhayul. Pada masa itu, wanita menempati kondisi atau kedudukan yang sangat rendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arab pra-Islam memandang wanita ibarat binatang peliharaan, bahkan lebih hina lagi, karena para wanita sama sekali tidak mendapatkan penghormatan sosial dan tidak memiliki apapun. Kaum laki-laki dapat mengawini wanita sesuka hatinya dan menceraikan mereka semaunya. Bahkan ada suku yang memiliki tradisi yang sangat buruk, yaitu suka mengubur anak perempuan hidup-hidup.
Mereka merasa terhina memiliki anak perempuan. Perbuatan itu mereka lakukan karena mereka merasa malu dan khawatir anak perempuannya akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan serta kehinaan. Selain itu, sistem perbudakan juga merajalela. Budak diberlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia merdeka. Bahkan para majikannya tidak jarang menyiksa dan memperlakukan para budak seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab secara keseluruhan dan masyarakat kota Makkah secara khusus benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang tidak benar atau jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah, tidak memiliki sifat-sifat peri kemanusiaan dan sebagainya. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Mekah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Secara singkat dapat disimpulkan keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam diantaranya: 1. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci. Kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Mereka menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup karena malu dan celaan. Mereka orang-orang yang suka berselisih, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan memasuki sub materi yang kedua yang akan dibawakan oleh teman kita Adelia. Sub pokok yang kedua yaitu sistem dakwah Nabi. Sistem dakwah Nabi ada dua, yaitu di Mekah dan di Madinah. Sistem dakwah Nabi di Mekah ada dua cara, yaitu secara diam-diam dan secara terbuka. Sistem dakwah Nabi di Mekah. Nabi Muhammad menyerukan agama Allah kepada seluruh umat manusia setelah mendapat perintah dari Allah melalui surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang artinya, "Hai orang yang berkumpul, bangunlah. Lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk Tuhanmu bersabarlah." Dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama, beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah. Dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya, ia berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Sistem dakwah Nabi di Madinah. Setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi dakwah Rasulullah, Madinah menjadi ruang dakwah baru bagi beliau. Sebenarnya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam atau yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Namun, Madinah tetaplah sebuah wilayah dengan ragam suku dan kultur masyarakat,
sehingga Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan kesuksesan dakwahnya. Berikut adalah beberapa strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. 1. Mendirikan Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Pembangunan Masjid Nabawi dilakukan dengan bahu-membahu karena Rasulullah ingin mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antara umat manusia. 2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah SAW menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi SAW sendiri. Lalu Abu Bakar disaudarakan dengan Khorijah ibnu Zuhair, Ja'far ibnu Abi Thalib disaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. 3. Menciptakan perdamaian antar suku, terutama bagi suku Aus dan Khazraj yang telah berlangsung lama dan belum ada penyelesaiannya karena pertikaian akan membuat dakwah sulit diterima. 4. Mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah, atau biasa disebut dengan Piagam Madinah, yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriyah. 5. Membangun pranata sosial dan pemerintahan. Sub pokok yang ketiga, model kepemimpinan Rasul. Tentunya ada beberapa rahasia di balik keberhasilan kepemimpinan Rasulullah. Berikut ini beberapa model kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah SAW, antara lain adalah: pertama, pengesaan Allah. Bila kita baca buku sejarah peradaban Islam, bangsa Arab pada mulanya berfaham politeisme terhadap ketuhanan, yaitu berupa patung atau berhala yang disembah dan dijadikan Tuhan untuk disembah. Pemahaman seperti ini sudah berabad-abad lamanya dan sudah turun-temurun. Kemudian Rasulullah SAW merubah menjadi monoteisme absolut, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa sebagai Tuhan yang disembah. Kedua, mempersatukan umat. Salah satu kriteria jahiliyah adalah suka bermusuhan, baik antara suku-suku maupun sesama satu suku atau kabilah. Dimulai oleh Rasulullah sejak dari kota Mekah, kemudian dilanjutkan setelah hijrah ke Madinah, dengan mempersatukan kaum muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansor dari Madinah menjadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Ketiga, membangun pemerintahan. Memang Rasulullah tidak lama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang kuat untuk ukuran waktu itu, yaitu dengan dukungan utama dari kaum muhajirin dan ansor. Maka lahirlah masyarakat Madani, yaitu masyarakat yang memiliki peradaban tinggi, dan juga masyarakatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pemerintahan yang dibangun Rasulullah adalah pemerintahan pertama, karena bangsa Arab sebelumnya dijajah bangsa Parsi dan Romawi, belum pernah memiliki pemerintahan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk sub pokok 4 yaitu peradaban di masa Rasulullah. Yang pertama, membangun masjid, yang mana masjid dibangun di atas tanah yang dibeli beliau dari dua anak yatim sambil memindahkan bata dan bantuan Rasulullah bersenandung. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang Ansor dan Muhajirin. Rasulullah juga menetapkan arah kiblat saat masjid itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Pada masa itu, masjid tidak hanya sebagai tempat melaksanakan sholat semata, tapi juga untuk pendidikan kaum muslimin. Masjid juga menjadi balai pertemuan untuk mempersatukan unsur kabilah dan menyelesaikan perselisihan kaum jahiliyah. Yang kedua, menumbuhkan ukhuwah antar kaum muslimin persaudaraan. Rasulullah berusaha untuk mengikat kaum muhajirin dan ansor menjadi kesatuan yang terpadu dan juga mengusahakan perbaikan
hubungan persaudaraan tersebut di antara mereka dengan menghubungkan antar hati untuk iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka diikat persaudaraan karena Allah hingga terjalin rasa kasih sayang dan saling mencintai sesamanya. Yang ketiga, kesepakatan saling membantu untuk muslimin dan non-muslimin. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan berhasil menciptakan kesatuan akidah, politik dan sistem kehidupan di antara muslimin baru dan lama. Perhatian, beliau berpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi manusia. Untuk itu, beliau menetapkan UU yang luwes dan penuh tenggang rasa yang tidak pernah terbayangkan dalam dunia uang yang dibayangi fanatisme. Yang keempat, pendidikan kesejahteraan sosial. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok dari kehidupan sehari-hari. Tetapi problem yang dihadapi kaum Madinah baru, terutama muhajirin saat itu, adalah tentang pekerjaan. Kaum Ansor sebagai petani dengan sebidang tanah dan perdagangan dikuasai oleh Yahudi pada umumnya. Yang kelima, pendidikan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan masyarakat sebenarnya sangat tergantung dari kesejahteraan, ketentraman, dan juga kedamaian keluarga. Yang dimaksud keluarga di sini adalah suami, istri, dan anak. Yang keenam, pendidikan Hankam atau pertahanan dan keamanan dakwah Islam. Setelah berlakunya konstitusi Madinah, maka kaum muslimin secara resmi menjadi satu kesatuan sosial dan politik atau masyarakat yang berdaulat sendiri dan diakui kedaulatannya oleh masyarakat sekelilingnya. Dengan demikian, masyarakat kaum muslimin merupakan status state negara di bawah bimbingan Rasulullah SAW yang mempunyai kedaulatan. Ini merupakan dasar atau landasan bagi usaha dakwahnya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia secara bertahap. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.